Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya siswa Ningsi SPDI, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam Batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Mataram dengan NIM 25011111080. Pada hari ini Kamis 9 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah SMP Islam Darul Jamaah kelas 7 dengan materi meneladan nama dan sifat Allah sebagai pedoman hidup. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Hati senang, senyumnya Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik anak-anakku sekalian, mohon diperhatikan. Pagi ini sepertinya cerah ceria seperti biasa. Tapi sebelum kita mulai materi pembelajaran kita lebih lanjut, Ibu Guru minta kalian untuk memeriksa kelengkapan kalian dulu ya. Silahkan periksa kerapian pakaiannya sudah rapi belum? Kacunya sudah sesuai di tempatnya belum? Silahkan seperti biasa harus rapi. Dan juga lihat sebelah kiri dan kanannya. Di ruangannya ada sampah tidak? Coba diperiksa dulu. Kalau ada sampah, tolong dipungut ya. Kalau belum bersih ruangannya, kita tidak bisa memulai pembelajarannya. Karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa kebersihan adalah sebagian daripada iman. Betul sekali. Sebelum kita lanjut, mari anak-anakku sekalian, untuk lebih berkahnya acara kelas kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama melafazkan kalimah basmalah dan berdoa seperti biasa aja ya. Kita berdoa sebelum belajar. Yuk semuanya, pimpin doanya teman-temannya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ada temannya yang tidak masuk hari ini? Tidak. Tetap saya akan absensi ya. Hari ini tanggal Ahmad Hamdani. Pak Ketua Korti. Pak Ketua Kelas. Dafa Adriansa. Deni Sandi Astiawan. Deviana. Erlina Elpiani. Eli Nurbaiti. Faza Elpia. Husnul Amaliza Zahwa. Khairul Muhallib. Latifatul Aprilian Silvi.
Muhammad Nizam Aryansani. Nizam. Muhammad Dimas Maulana. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke materi yang baru, minggu lalu kan kita sudah membahas materi tentang sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Saya ingin mengevaluasi sedikit ya. Siapa yang bisa apa itu sholat? Silpi, apa itu sholat? Gerakan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Bagus, betul itu ya. Gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Lalu siapa lagi yang bisa? Berapa jumlah rukun sholat? Ya, jawab. 13. Betul atau salah? Betul ya. Lalu yang terakhir sebelum kita lanjut. Sebutkan salah satu saja syarat sah kita untuk sholat. Siapa yang bisa? Denis. Bersih badan, bersih pakaian, bersih tempat sholat. Betul. Jadi salah satu syarat sah kita sholat itu adalah memperhatikan kebersihan, terutama bersih badan, pakaian kita, dan tempat kita sholat. Bagus semuanya, itu artinya kalian sudah paham materi lalu ya. Baik, kita akan masuk ke materi baru kita, yaitu meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup, terutama dalam Asmaul Husna ya, dalam Asmaul Husna. Mungkin kalian sudah sering sekali mendengar kata Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik atau indah. Sebelum itu saya ingin bertanya dulu, berapa jumlah Asmaul Husna? 99. Ya. Jadi kita harus hafal Asmaul Husna karena ini adalah bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus hafal. Semua hafal yang 99? Hafal dong ya. Untuk itu sebelum kita mulai, saya ingin memotivasi kalian untuk kita sama-sama membaca Asmaul Husna dengan sedikit lirik. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, kalau nggak terlalu hafal boleh dibaca di sini ya. Mulai 1, 2, 3. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq. Baik, kita langsung aja ke materi karena metode yang akan kita gunakan kali ini agak sedikit berbeda, yaitu project based learning. Jadi saya hanya akan memberikan gambaran-gambaran sedikit saja, sisanya kalian ya. Apa saja itu? Dari 99 Al-Asmaul Husna itu tidak mungkin kita akan habiskan dalam waktu sesingkat ini kan gitu. Jadi kita hanya akan mengambil 4 saja Asmaul Husna itu. Yang pertama itu ada Al-Alim. Ada Al-Alim, ada Al-Khabir, ada As-Sami, dan ada Al-Basir. Jadi kalian akan saya minta untuk berkelompok-kelompok. Kita akan membuat proyek, membuat kaligrafi Asmaul Husna yang 4 ini. Jadi maka dari itu harus ada 4 kelompok. Ada yang dapat nanti kelompok 1, misalnya Al-Alim, kelompok 2 Al-Basir, As-Sami, dan Al-Khabir, dan seterusnya ya. Jadi silahkan siap-siap, tapi tanpa harus huru-hara kali ya. Kita di sini jadi kelompok 1, sini kelompok 2, biar nggak ini ribut nantinya. Terus yang ini kelompok 3, ingat ya, di sini kelompok 3, kelompok 4. Ingat, kelompok 1, 2, 3, 4. Setelah jadi membuat kaligrafi ini, nanti kan akan ada tugas persentase. Jadi silahkan cari tahu makna arti dari tugas yang kalian terima itu. Minggu lalu kan Ibu Guru sudah memberikan kalian itu modul ajar untuk belajar itu kan ya. Jadi silahkan nanti setelah itu dibuka yang 4 ini, yang dapatnya ini silahkan dibuka bukunya, terus dicari makna dari
Al-Alim, As-Sami, Al-Basir, dan Al-Khabir ini ya di masing-masing kelompok. Karena ini tugas kelompok, jadi silakan buat sedikit lingkaran saja. Ya biar tidak kelihatan kerja sendiri-sendiri. Jadi kan harus bareng-bareng, namanya juga kerja kelompok. Jadi ini kursinya dibalik sedikit ke kanan. Ini gimana cara ngaturnya? Ini kursinya dipindah ke depan sini. Kursinya saja dipindah saya. Ini didorong ke sana. Ya. Pakai pensil bukan pulpen. Boleh pakai ini. Pikirkan sekiranya kalau gambar mana yang akan cocok untuk kalian warnai, ya diwarnai dengan sesuai selera. Dan dia akan bagusnya dengan warna apa, ya pikirkan. Itu masih ada yang kurang rapi itu. Tetap harus diperhatikan ya kerapian, bagaimana kolaborasi warnanya. Ini sudah sampai mana Al-Alimnya? Cepat kan, bagus itu. Ayo dilanjutkan kelompok 1 ini saya sedang nilai ya. Kelompok 1. Jadi silahkan. Sudah ya. Coba diangkat dulu hasil karyanya dulu kita melihat. Wow. Kelompok 4. Sudah. Baik. Sudah juga dicari makna dari masing-masing materi yang kalian dapat. Sudah? Oke, baik. Perhatikan saya dulu. Lihat di tangan saya ini ada 4 nomor, yaitu masing-masing kelompok. Ada kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya. Kita biar adil. Jadi kalau saya pilih nomor 1 maju enggak ya, biar adil. Jadi kalau kalian ngambil ya yang dapat, yang diambil ini yang maju untuk menjelaskan persentasenya ya. Begitu. Nanti setelah persentase, kelompok yang lain silahkan siapkan pertanyaan. Harus ada yang bertanya ya. Kalau tidak paham tanyakan saja ke temannya ya. Sebelum kelompok 1 maju, tadi kan kelompok 1 yang dapat ya. Biar tidak tegang. Bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Setuju? Masih ingat ice breaking kita? Masih ingat kan ya? Berdiri semuanya biar seru. Ayo berdiri. Ayo, berdiri sayangku. Yang di belakang berdiri semua. Ice breaking kita mulai ya. Tepuk semangat. Semangat. Boleh duduk kembali, silahkan. Tadi kelompok 1 yang sudah dapat maju ke depan untuk mempresentasikan materi Al-Alim. Yang lain diam biar didengarkan temannya ya. Siapkan pertanyaan. Pegang pulpen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil karya kami yaitu Al-Alim. Di sini saya sebagai moderator, nama saya Esta Sasmita, sebelah kiri saya namanya Latifah Afrilian Silvi, dan yang terakhir namanya Diana. Selanjutnya atas nama Latifah Afrilian Silvi mempresentasikan hasil karya dari kelompok kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan hasil karya kami yaitu Al-Alim. Seperti yang kita ketahui bahwa Al-Alim itu sendiri artinya Allah mengelilingi segala sesuatu. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari masa ini menolong kita untuk belajar menjadi kebetulan menjadi perbuatan buruk dan selalu memohon perlindungan karena segala hal berada dalam ketentuan Allah SWT.
Itulah presentasi dari kelompok kami. Silahkan kalian berikan kami 2 sesi pertanyaan. Siapa yang mau bertanya dulu? Silahkan angkat tangan. Dari kelompok 2 dulu. Silahkan mau bertanya apa? Mengapa kita perlu mempelajari dan memahami Dicatat itu. air? Catat dulu anunya. Pertanyaan temannya. Catat dulu pertanyaan temannya. Ulangi. Mengapa kita perlu mempelajari dan memahami makna air? Mau langsung dijawab atau tunggu yang lain? Dua-duanya. Pertanyaan dua-duanya. Langsung jawab dulu, ayo. Silakan dijawab, siapa yang mau jawab ini? Baiklah, pertanyaan dari kelompok 2 akan dijawab oleh saudari Deviana. Kepadanya kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Memahami makna al-alim penting sekali karena dapat meningkatkan keterampilan kita sebagai Tuhan yang Maha Esa yang mengetahui. Selain itu, pengetahuan ini mendorong kita untuk senantiasa mencari ilmu. Karena ilmu adalah ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah, serta menumbuhkan kesadaran bahwa setiap perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Karena Allah mengetahui semuanya. Demikian jawaban dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipahami jawaban temannya? Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk teman-temannya dong. Silakan kelompok 3 mewakili 3 orang saja. Maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok di sini saya sebagai moderator, nama saya Muhammad Dua, sebelah kanan saya Amelia, sebelah kiri saya Desi. Selanjutnya atas nama Amel akan mempresentasikan hasil karya dari kelompok kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil karya kami tentang asali. Seperti yang kalian tahu, bahwa asali artinya mana menjelma. Dalam kehidupan kita sehari-hari, hendaknya kita mengenal darinya dan dengan menjaga lisan dan perkataan buruk. Berikan hal baik seperti pengajian dan Al-Quran menjadi pendengar yang baik bagi orang lain, serta tekun berdoa dan berzikir kepada Allah dan juga segalanya, termasuk bisikan hati dan doa tidak berucap. Demikian presentasi dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas tadi penjelasan temannya? Didengarkan? Dengar? Ayo silakan buka sesi pertanyaan kelompok 3. Itulah presentasi dari kelompok kami. Silakan kami kasih pertanyaan dari sesi. Angkat tangan yang mau bertanya. Dari kelompok berapa ini? Kelompok 2, catat dulu. Mana pulpennya? Catat dulu pertanyaan temennya, terus diskusikan dulu cara menjawabnya gimana, siapa yang bakalan jawab. Diskusikan dulu siapa yang mau menjawab. Pertanyaan dari kelompok 2 akan dijawab oleh Muhammadiyah. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Contoh perilaku asal yaitu sebagai berikut. Pertama, melakukan ibadah dengan khusyuk dan kudus karena Allah menerima setiap doa dan permohonan. Kedua, jangan melakukan perbuatan maksiat karena dengan seharusnya menyadari bahwa Allah yang masih mendengar walaupun tidak ada orang lain yang melihat. Gimana? Jelas enggak? Entar dulu. Tanya dulu temennya, udah paham belum dari pertanyaannya? Paham enggak penjelasan temennya? Bisa dimengerti? Selanjutnya siapa yang itu? Kelompok 4.
Jelaskan hubungan antara sifat asali dengan keimanan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan ini silakan diskusi dulu ya, moderator. Pertanyaan dari kelompok 4 akan dijawab oleh Baik. Saya membacakan jawaban pertanyaan dari kelompok 4. Jadi, keimanan yang kuat terhadap Islam akan membuat seseorang lebih berani dalam ucapan atau tindakannya. Karena ia tahu bahwa setiap suara dan pertanyaannya akan didengar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana? Dimengerti atau mau diulang jawabannya? Sudah paham? Silakan ditutup kalau sudah temannya paham. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Tepuk tangan buat teman-temannya dulu. Setelah memahami makna dari keempat Asmaul Husna yang tadi itu, ada yang bisa menyimpulkan dulu sedikit apa yang kita dapatkan dari memahami makna Al-Alim, terutama makna Al-Alim. Allah itu mengetahui segala sesuatu, baik yang kalian sembunyikan dan yang kalian perlihatkan, itu Allah tahu. Jadi berhati-hatilah dalam setiap bertindakan. Ini makna yang bisa kita ambil dari Al-Alim. Begitu juga dengan As-Sami'. Apa itu As-Sami' tadi? Allah Maha mendengar. Setiap kalian yang berbisik, Allah Maha mendengar. Kalian dari batin kalian berucap, juga Allah Maha mendengar. Apa yang bisa kita ambil dari makna As-Sami' ini? Jangan sekali-kali mengucap hal-hal yang buruk. Ya, apalagi mengumpat teman kita sendiri dalam hati, atau mencemooh, bergosip tentang teman kita, meskipun dalam hati Allah Maha tahu apapun perbuatan kita di dunia ini, Allah Maha tahu. Baik kalian sembunyikan di dalam ataupun kalian perlihatkan di luar, Allah sudah jelas Maha tahu ya. Dari itu sekalian anak-anakku semua, mari kita sama-sama mengamalkan setiap makna dari Al-Asmaul Husna ini sendiri ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Basir, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. As-Sami, Allah Maha mengetahui. Al-Alim. Jadi takutlah kepada Allah. Saling tolong menolong dalam ketaatan ya, saling mengingatkan dalam dosa ya, dan takut kepada Allah. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Minggu depan kita akan masuk ke materi yang baru, yakni sifat-sifat Allah. Semua mungkin sudah tahu sifat-sifat Allah itu ada berapa? Ya, 20 sifat Allah. Ya, wujud, qidam, baqa, itu sifat-sifat Allah. Muhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu wahdaniyat qudarat iradah ilmu hayatan mabasa kalam qadirun muridun. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Jika pada berjalan mulai Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh keluar ya.